Indikator kerja keberhasilan pendampingan UPSUS komoditas kedelai yang harus dipenuhi adalah peningkatan produktivitas kedelai pada areal existing sebesar A 0,1 ton per hektar, 0,3 ton per hektar. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah D 0,2 ton per hektar. Lanjut, nomor 94. Pengangkatan dilakukan oleh, maksudnya ini adalah pengangkatan jabatan penyuluh pertanian kawan-kawan. A, ada instansi pembina kepegawaian, eselon 2, instansi pembina pertanian, eselon 1. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A, instansi pembina kepegawaian. Lanjut, nomor 95. Lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani adalah A, kelompok tani, B, asosiasi komoditas pertanian, kelembagaan ekonomi, gabungan kelompok tani, Dewan Komoditas Nasional. Kita lihat jawabannya. Apakah jawaban kawan-kawan benar? Ya, jawaban kawan-kawan benar adalah kelembagaan ekonomi tani. Tanaman bawang merah yang berusia 5 hari menunjukkan gejala tanaman seperti dikerat atau dipotong-potong. Nah, itu menunjukkan adanya serangan dari ulat tanah yang disebut A, Agrotis Epsilon, B, Agrotis worm, C, Planococcus. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah A, Agrotis Epsilon. Syarat tumbuh kedelai salah satunya adalah kelembaban A 55 sampai 60%, B 70-80, C 60-65, D 60-70, E 50-60. Kita lihat. Ya, jawabannya adalah D 60 sampai 70%. Ilmu oceanografi mempelajari tentang A, kelautan, danau, bendungan, D, sungai. Jawabannya? Ya, jawabannya adalah A, kelautan. Memberikan motivasi kepada petani untuk melakukan suatu kegiatan membina keakraban di antara sesama petani. Nah, ini disebut metode apa? A, kerja terap, kursus, perkumpulan, karya wisata, dan pertemuan diskusi. Kita jawabannya. Ya, jawabannya adalah pertemuan diskusi. Nomor 100. Permentan nomor 52 tahun 2009 menjelaskan mengenai A, pertunjukan teknis metode, B, pelaksanaan metode, C, metode penyuluhan pertanian. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah D, metode penyuluhan pertanian. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal tryout-nya kawan-kawan. Langsung saja kita ke nomor 93 tadi. Nah, dalam rencana strategis Kementerian Pertanian pada tahun 2015 sampai 2019 itu kan pemerintah menargetkan produksi kedelai selama 5 tahun akan meningkat, ya kan, yakni berturut-turut mencapai 1,2 juta ton, 1,82 juta ton, 2,76 juta ton, 2,95 dan 3 juta ton. Melalui UPSUS Pajale ini produktivitas kedelai itu ditargetkan meningkat sekurang-kurangnya 0,2 ton per hektar kawan-kawan, 0,2 ton per hektar. Nah, sehingga diperlukan luas panen kedelai itu sekurang-kurangnya 686.000 hektar dan secara berangsur-angsur meningkat menjadi 1,7 hektar. 1,7 juta hektar. Ini sumbernya dari tabloid Sinar Tani pada tahun 2015 kawan-kawan. Terus nomor 94 tadi maksudnya itu pengangkatan oleh itu jabatan penyuluh pertanian oleh siapa? Nah, dia ini instansi pembina kepegawaian. Nah, di sini menurut Permenpan RB nomor 2 tahun 2008 ini kan pasal 4 ada tugas pokok penyuluh. Itu kan melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian. Ya kan, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi serta pengembangan penyuluhan. Di sini instansi pembina jabatan fungsional itu adalah Departemen Pertanian kawan-kawan. Di sini ada kewajiban dari instansi pembina itu ada menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional, menetapkan pedoman formasi, menyusun kurikulum pendidikan, melakukan pengkajian, mensosialisasikan jabatan fungsional penyuluh pertanian, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Lanjut, nomor 95 tadi itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 67 ya kan, nomor 12 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Yang dimaksud kelembagaan petani itu ada 4 kawan-kawan, ya kan. Yang pertama kelompok tani, Gapoktan, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
Kalau instrumen pembinaan kelembagaan petani itu ada dua, rencana definitif kelompok tani RDK dan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Dan juga yang selanjutnya ada sistem kerja latihan, kunjungan dan supervisi atau sistem kerja laku sisi. Nah, di sini sudah dijelaskan undang-undang itu disebutkan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Ya kan, kita diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial, ya kan, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Pelaku utama dan pelaku usaha itu mampu membangun usaha tani yang berdaya saing untuk berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarannya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pengembangan kelembagaan petani itu dapat berkumpul untuk menumbuh kembangkan kelembagaannya menjadi KEP, yaitu kelembagaan ekonomi petani yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Kalau Gapoktan itu kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kalau kelembagaan ekonomi petani melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani. Seperti itu. Terus dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan unsur pengikat Gapoktan. Nah, di sini dijelaskan ada tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi, pengurus dan pengelolaan unit usaha Gapoktan, pengembangan komoditas produk unggulan, kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan, ya kan, dan manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi dan lain-lain. Lanjut nomor 96, jawabannya tadi itu adalah Agrotis Ipsilon, kawan-kawan. Nah, ini ulat tanah ini dikenal juga sebagai ulat perusak tanaman muda. Di Jawa Barat itu dinamakan Hileut tegel, ya kan, ulat lutung, Hileut orok, ulat bumi, dan dalam bahasa Inggris disebut black cutworm. Stadium dewasa berupa kupu-kupu dan berwarna gelap. Kalau pengendaliannya itu bisa menggunakan insektisida Tridor 30 WP atau Tridatrin 250 EC. Nah, di sini bisa kita baca, kawan-kawan. Sampai aplikasinya itu mulai berat tuh aplikasi 1 kali 3 hari. Lanjut nomor 97. Tanaman kedelai itu tumbuh pada berbagai jenis tanah asal drainase, tata air dan aerasinya itu cukup, baik curah hujannya itu 100 sampai 400 mili per bulan. Suhu udara 23 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban, nah ini 60 sampai 70%. Kalau pH-nya 5,8 sampai 7 dan ketinggian kurang dari 600 mdpl. Seperti itu, kawan-kawan. Terus lanjut pembahasan nomor 98. Oceanografi itu berasal dari oceanos yang berarti laut dan grapos yang berarti gambaran. Berarti ya sudah jelas oceanografi itu ilmu tentang kelautan. Seperti itu, kawan-kawan. Lanjut pembahasan nomor 99. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kalau kaji terap itu metode penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memilih paket teknologi usaha tani yang telah direkomendasikan sebelum didemonstrasi atau dianjurkan. Nah, kalau kursus tani menurut Permentan nomor 52 tahun 2009, proses belajar mengajar bagi pelaku utama beserta keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis. Nah, di sini tujuannya meningkatkan pengetahuan, kecakapan, sikap dan pengalaman petani. Kalau sedangkan karya wisata itu metode penyuluhan yang dilakukan dengan membuat suatu perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani untuk belajar sambil bekerja, suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya. Nomor terakhir, kawan-kawan, nah di sini jelas ada Permentan 61 nomor 2008 tahun 2008 tentang pedoman pembinaan penyuluhan. Nah, yang ditanya tadi itu Permentan nomor 52, ya kan? Itu adalah tentang metode penyuluhan pertanian. Kawan-kawan bisa lihat di slide ini. Lanjut, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya tentang materi-materi seputar pertanian dan seputar CPNS. Selamat malam dan semoga sukses.